Mana Cut Fitri, KTP-mu? Coba Cut buktikan. Fitri, Cut Buktikan Fitri. dirimu orang Aceh. Mana KTP-mu orang Aceh? Coba foto KTP-mu. Pingin lihat KTP ya. Bodohi orang aja tuh. Saya memang orang Aceh tuh. Mulai kan. Pas ditanya dirimu nggak tahu di Aceh di mana. Kau bilang orang Di Aceh di mana? Idro nupai kampung, baik tanya enggak beropat. Enggak, kita ngomong bahasa Aceh aja. Idro nupai kampung. Pai kampung Ron. Tak ada orang Abang Aceh. di mana di kampung? Mana ada orang ini, orang. Kan bingung dia diajak ngomong bahasa Aceh, dia bingung. Jangan-jangan dia bukan orang Aceh. Dia tinggal di Aceh doang. Agama bohong-bohong aja itu. Tuh. Mulai deh, panas deh. Bukan, ngapain kau bawa nama suatu daerah? Saya memang identitas saya orang Aceh, nggak mungkin saya bilang Andika dari Hong Kong. Iya kan? Coba ada anak Batak dari Medan. Dari mana kamu? Saya orang Batak. Masa dia bilang dia hilangkan Di Medan sukunya? juga ada orang Muslim. Di Medan juga ada. Nggak perlu dibeber-beberkan. Saya bukan beberkan, memang saya orang Aceh, saya dari Aceh. Saya bilang apa yang saya beberkan? Kok Anda yang panas, sejak kapan identitas dilarang dipakai di Republik ini? Saya mau tanya kamu, di mana undang-undangnya? Boleh, tapi nggak ada di pamer-pamer. Ya, kamu sendiri yang pahit, makanya jangan kebanyakan minum jus jengkol. Orang minum jus timun, kamu minum jus jengkol, begitu deh hasilnya. Rental, kamu suruh orang-orang yang di Aceh, yang di Medan gak usah bikin nama merek di Aceh. Dah. Nah, itu mie Aceh, ya kan? Kopi Aceh. Itu memang dari Aceh, makanya disebut mie Aceh. Seperti rendang Padang, memang dari Padang. Kalau babi Itu memang Aceh, masakan Padang. Saya orang Aceh, masa saya bilang Aam Hong Kong? Lucu kamu ini. Bukan bahas makanan, kau bahas agama. Kau ngerti nggak? Otak kau pakai nggak sih ya? Sejak kapan suku itu membawa agama? Suku bukan membawa agama, kawan. Suku itu identitas sebuah etnis yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan agama adalah yang bermakna tidak kacau, dan Tuhan juga tidak bawa agama. Tuhan juga tidak bawa agama. Tuhan membawa kedamaian dan keselamatan. Dari mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Coba kau jelaskan. Loh, kamu udah bingung lagi sama Yesus. Jelas, Yesus Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ya, Lukas 2 ayat 11. Satu pun masa sekelas kau juga mau lah, bingung kan? Mulai deh kejang-kejang, mulai deh kesurupan. Coba, kamu bakar kemenyan ya? Kamu bakar kemenyan ya? Mulai deh intervensi orang deh, mulai deh. Menyatakan dirinya Tuhan. Mulai deh. Kita joget dulu. Mulai deh kita joget. Kamu siap dijawab, ditanya enggak? Hidup di dalam Yesus, bahagia ku rasa, tidak ada kegelisahan, yang ada sukacita. Janganlah kau asik orang. Kita joget lagi. Hidup di dalam Yesus, bahagia ku rasa, tiada kegelisahan, Yesus itu dari surga, sehingga dia mengetahui isi surga, jalan menuju surga. Mulai deh. Katanya sebentar bang. Bang Rental, di Aceh ada babi nggak, Bang Aceh? Bang Rental, di Aceh ada babi nggak? Ada. Kalau saya dapat babi di Aceh, saya bilang babi dari Hong Kong, boleh nggak? Yang makan babi siapa? Yang makan babi orang Kristen. Kalau dia dapat babi dari Aceh, boleh nggak dia bilang babi dari Hong Kong? Di Aceh ada babi nggak? Ada ajaran nggak Yesus itu makan babi? Mana ada? Rental, jangan permalukan dirimu. Mulai deh. Dia bukan orang Aceh, bang. Mungkin dia ngaku-ngaku Aceh. Bodoh-bodohi lagi. Kau jangan bodoh-bodohi orang. Ada nggak ayatnya di Al-Quran disunat? Ada nggak hukumnya di Al-Quran sunat?
orang pusing dia. menyatakan Yesus makan Kau babi. kepanasan. Mana ada Oh, bukan cuma babi, onta juga Yesus boleh dimakan melarang walaupun haram di Taurat. Makanya Tidak. baca Taurat, jangan baca aurat. Ngapain Beladu Biarin haram, onta haram, kelinci haram, babi Biarin dia berkata, haram, Bang. Biarin dia udang berkata. haram, Babi haram cumi memang. haram, Babi haram. lele Babi nggak boleh haram, belut haram, ya, apalagi juga, sepupu istri orang haram. Haram semua diembat bang. Tuhanmu juga menyatakan Yesus Itu. dilarang makan babi. Ngapain kau makan babi? Ngapain lagi kau Loh, bodoh-bodohin bukan cuma orang? babi, onta juga orang-orang haram. pada tahu semua. Makanya, ya, bukan cuma babi, onta juga haram. Sekarang saya tanya Apalagi kamu, kencingnya, kamu makan apalagi onta kencingnya. enggak? Kamu makan kelinci enggak? Kamu makan pelanduk enggak? Kamu makan udang enggak? Kamu makan lele enggak? Kamu makan belut enggak? Kamu makan burung elang enggak? Jadi Haram. dari mana? Mana ayatnya? Coba jangan kau bodoh-bodohin. Mana ayatnya? Gak tahu kan? Nggak tahu. Bentar, aku tunjukin bentar, Jangan kau tenang. bodoh-bodohi. Masa makan lele, makan lele haram. Mulai deh, mulai. Ya, kepanasan Tunjukin ya ayatnya ya kamu di imamat ya, ketahuan. imamat. Gimana? Kita tunjukin. Saya Kepanasan dia kenapa makan yang haram. Tenang aja kita, suka kita aja menanggapi orang gini. Kita tunjukin ayatnya. Panas dia. Ya. Panas dia ketahuan. Saya kasihan melihat Anda. Justru Nah, bukan kasihan, justru kamu yang bingung sendiri dengan iman orang. Udah, di mana ayatnya di Nggak ada, Al-Quran? saya nggak lihat. Di mana ayatnya di Cuman, Al-Quran ada lagi disuruh orang yang mau sunat? kebodohi Di mana zaman ayatnya sekarang. bodoh kamu? Di mana ayatnya di Yesus kau Al-Quran bilang kata sunat? Tuhan. Bang 100, biarin aja bang 100. Dia Gimana belum mandi ayatnya? tuh makanya kepanasan dia bang. Di mana ayat Mana ada, Al-Quran mana ada sunat? Yesus Kenapa dikatakan kamu sunat? Kenapa Menebus kamu dosa sunat? engkau. Kenapa kamu Mana sunat? ada, Di mana mana ayatnya di ada Al-Quran Yesus menebus dosa sunat? engkau, dia Di mana sementara dia ayatnya? digantung. Tanya iblis. Bentar. Kalau kamu ngomong terus bagaimana kamu dengar penjelasan saya? Kasihan kamu. Apa saja yang haram? Kasihan. Kamu dengar ya? Dengar. Lagi kau bohong. Ulangan 14, dengar. Ulangan 14 ayat 7 sampai 10 kamu baca ya. Ulangan, Beberapa udah, hewan ulangan. darat. Dengar Kita dulu, udah, dengar kita dulu, rekayasa. jangan panas. Dengar. Kamu tadi tanya ayat. Dengar. Ku besarin lagi biar kau dengar. Ya, dengar baik-baik. Ya, imamat. Ya. 14 ayat 7 sampai 10. Nah, beberapa menyebutkan hewan dalam air yang tidak boleh dimakan, yaitu haram, termasuk yang di darat. Apa aja? Kelinci, pelanduk, itu nggak boleh. Apalagi onta, nggak boleh. Ya, apalagi babi, apalagi belut, udang. Ya, banyak sekali. Lele, kerang, Kepiting. itu nggak boleh. Itu di mana? Ya. Ayat apa? Di Nah, mana kau- makanya baca. Udah saya tunjukkan ayatnya, Imamat 11 ayat 4 sampai 8. Onta, pelanduk, kelinci, babi itu haram bagimu. Mana ada ayat Al-Quran menyatakan? Nah, itu di Taurat. Makanya jangan baca aurat, baca Taurat. Bro, dirimu dengar. Dirimu dengar. Kasihan lu, kasihan lu. Kasihan lu. Ayat Al-Quran dinyatakan Saya tidak bahas Quran. Ini Injil di sini sama Taurat, bukan Kamu- Quran. Kamu salah masuk room berarti. Dirimu bahas Injil sama Taurat, Iya. ya kan? Berarti apa? Ayatmu udah yang makan menyatakan tadi. itu babi haram. Kenapa kau makan? Kenapa Kristen? Kenapa babi aja onta, kelinci, udang, kepiting? Bukan satu babi, kenapa babi aja yang kau sebut? Onta nggak kau bilang. Kau ini. Kau nggak babi aja sasaranmu. Bang, mood dulu Berarti bang, betul mood. Kristen makan babi. Apa? Dengar dulu. Kenapa babi aja yang menonjol di pikiranmu? Masih ada onta, masih ada kelinci, masih ada udang. Kenapa nggak kau tanya? Oke, sekarang berarti betul babi haram betul di Di kitabmu. Taurat bukan cuma babi. Kenapa kayak kamu bahas babi aja? Onta juga Kristen haram. betul makan babi. Kelinci juga haram. Belanduk juga haram.
onta juga haram. Betul. Kenapa kau makan? Dengar dulu, makanya dengar, jangan kau ngomong terus, orang jelasin. Oke, Kenapa kami makan? Karena hukum seremonial dan hukum sipil sudah digenapi oleh Yesus. Makanya kalau dulu manusia terikat dengan makanan, dengar, jangan kejam kau, dengar dulu. Itu khusus diberikan kepada bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi dituntun hidupnya dengan hukum-hukum, dan dari bangsa itu ya adanya kedatangan Mesias, adanya para nabi-nabi. Tidak ada nabi di luar bangsa Yahudi. Kalau ada bagaimana? Namanya nabi palsu di dalam Alkitab. Buka di Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Itu jawabannya. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Di situ jawabannya. Belum pernah direkayasa, tidak pernah direkayasa hanya Al-Quran. Ayatmu Ya, kamu panas ya. Panas. Kamu mabuk jengkol ya. Datang ke room Kristen kok aneh-aneh. Ini bukan room Islam. Kalau kamu datang ke sini bertanya, kami jawab, tapi jangan kepanasan. Ya, kasihan kamu. Kamu masuk ke rumah orang, panas sendiri. Kau jawab. Ya, ini bukan rumah kamu. Ini room Kristen menyampaikan iman orang Kristen sesuai Alkitab, bukan pakai ramalan bakar kemenyan. Iya. Ya. Kasihan lu. Tapi nggak Lucu kamu datang ke rumah orang, mabuk kamu di sini. Nggak masuk. Bohong-bohong. Nggak masuk, nggak ada urusan kamu. Ini iman Kristen. Kami kan nggak memasukkan ke kamu. Enggak. Kami nggak perlu masuk ke pikiran kamu. Nggak ada urusan kami dengan kamu. Ya, Bohong-bohong itu. kami menjelaskan iman kami. Kau kamu yang mabuk. Coba. Kenapa Yesus digantung? Kenapa? Digantung? Ya kau jawab. Kenapa? Iman kami menjelaskan tentang keyakinan kami. Kenapa kamu yang mabuk? Kau jawab dulu. Kenapa? Kok mabuk? Enggak ada. Mabuk. Ya makanya kamu orang sibuk ngurus orang lain, kami nggak pernah ngurus iman kamu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kamu imani nggak pernah kami bahas di sini. Iya, karena orang udah pintar semua, kalian bodoh. Karena iman kami tidak perlu membahas iman orang. Itu namanya beriman yang benar. Kalau masih membahas iman orang, artinya ada kegoncangan, ya, dan kebingungan di dalam dirinya sehingga dia sibuk bahas orang lain. Siapa yang bingung? Mana ada ngapain kau bertanya? Loh, kalau nggak bingung ngapain kamu sibuk-sibuk di sini? Kutanya. Bodoh belum paham. Siapa yang sibuk? Kita joget Pak, kita joget Pak. Haleluya, kita joget. Haleluya. Kamu Berkosentel, ngomong suka ngawur. Berkosentel, memang berkosentel ngawur. Aduh, berkosentel. Kita aja kita biarin juga datang, dia selalu berbicara, sibuk urus Tuhan orang. Berkosentel. Masuk logika. Rental kami nggak butuh kami nggak butuh kau. Esa itu satu, masa Esa 3? Kamu ngurus orang, kamu tidak ngurus iman orang, kamu urus saja iman kamu. Kamu urus saja imanmu. Kamu urus saja rumah tanggamu, urus imanmu, jangan kamu urus orang lain. Orang udah paham semua itu, mana ada. Setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Ketika saya menentukan pilihan hidup saya, kok kamu yang panas? Enggak panas lah, enggak ada kebenaran di situ. Sibuk kamu datang ke sini, itu namanya panas. Kamu sibuk mengintervensi iman orang. Kamu tidak toleransi. Kamu seakan-akan tergoncang imanmu karena orang. Seakan-akan kamu kebingungan sehingga kamu datang ke sini ingin mengatakan A B C D bla 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 kepada orang. Benar. Menurutmu Ya, coba kau renungkan, kamu waras tidak? Waras kamu tidak, sehat tidak? Bentar bang. Mana ada manusia dikatakan orang Tuhan, bro? Dari mana? Mabok jadi haram. Dia sibuk ngurus Tuhan orang, siapa dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhanmu kamu imani, jangan kamu sibuk urus Tuhan orang.
Oke, rental. Kasihan deh lu. Rental. Kasian deh lu rental. Udah berjenggot masih kayak kanak-kanakan. Mau dakwah orang tapi dia ngomong. Agama bohong-bohong. Agama bohong. Iya, kamu bilang agama bohong-bohong. Sejak kapan ada di dalam sebuah aturan di bangsa dan negara boleh mengatakan iman orang bohong? Enggak zaman lagi. Cuma kamu yang tidak bisa menerima keadaan dan tidak bisa berdamai dengan diri kamu sehingga kamu kepanasan dengan orang lain. Jika ada orang Itu membuktikan faktor kejiwaan kamu perlu dicek dulu. Apakah kamu tergolong manusia normal atau tidak? Presidenmu agamanya apa? Presidenmu agamanya apa? Maka kau ikutilah lagi kebenaran. Jangan lagi kau bohong. Kau bingung kamu. Rental Tanya benar. RT-mu. Kamu udah kena mental kamu udah sakit. Kamu coba berobat. Bang. Itu perlu berobat ya Pak. Kayaknya anak penyakit Pak itu. Cari Belum dokter sadar. dulu, dokter gila. Cuma Ya. kalian aja yang belum Cari sadar dokter sekarang. dulu. Loh, ini room Kristen. Kamu datang ke sini, kalau kamu datang bertanya kami jawab. Tetapi jangan kamu bilang agama bohong-bohong, Kristen dan lain-lain. Kamu kan udah kepanasan buktinya itu. Kaunya yang bohong dari tadi. Kami nggak pernah ngomong tentang iman orang lain bohong-bohong, nggak ada urusan dengan kami. Karena Dulu bang, dimut dulu bang dia bang. Dimut bang. Hari gini masih ada yang begini. Dimut dulu bang, dimut dulu dia bang. Bang, dimut dulu dia bang. Biar saya cuma bicara, cari Bang. tenar aja kau, cuma cari tenar. Nggak ada lagi. Nah, kalau orang tenar kenapa kamu yang panas? Orang Kristen di mana-mana tenar karena arti surga. Di mana banyak orang Kristen di situ didapatkan kedamaian bagi dunia. Coba lihat sekarang, orang banyak datang ke Kanada, ada konflik di Syria. Kemana datangnya? Ke mayoritas Kristen, itu fakta. Gak ada masalah karena iman kami boleh menampung semua orang, tidak mempersoalkan keyakinan. Ya karena damai Tuhan itu untuk dunia, bukan untuk satu orang. Ya, damai kenapa itu kamu dunia. panas dengan kami? Ada apa dengan dirimu? Kalau orang damai itu bukan dunia aja, dunia dan akhirat. Bertobat Kenapa kau panas? Kenapa? Loh, di dunia aja tidak damai seperti kamu, apalagi di surga. Saya curiga kamu nanti meninggal kemana? Bro, udah Buktinya saatnya kamu di dunia aja nggak damai. Gimana kamu bicara surga? mendengar untuk kebenaran. Sudah saatnya Kalau di dunia kamu belum dapat damai, bagaimana kamu dapat surga? Coba kamu jelaskan kepada saya. Ketika orang Di mana di dalam keyakinanmu hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ketika kamu datang ke rumah orang kepanasan kamu di sini, di mana hubungan antar sesama manusia? Coba kau jelaskan kepada kami. Diskusi aja bang tadi tidak datang dengan tidak beretika bang. Coba. Nah kalau anda benar orang beriman, anda beretika, sopan, santun bang. Tidak usah merusak iman orang lain dan tidak usah menggiring iman orang lain. Itu yang benar. Anda nyatakan kebenaran iman anda dan tanpa mengusik iman orang lain. Itu barunya imannya. Kalau manusia sudah mengusik iman orang lain, artinya ada masalah dengan dirinya. Secara mentalitas perlu dicek dulu itu waras atau tidak. Sekarang aku diam. Sakit jiwa ya bang. Ya, saya kasih tahu lagi sekali lagi, dengar teman-teman. Seseorang ya yang sibuk mengurus keyakinan orang lain dan tidak bisa menerima perbedaan keyakinan, artinya ada masalah dengan mentalnya, perlu dicek kejiwaannya, itu normal atau tidak. Kebanyakan jos sengkol bang. Benar Ya. katamu. Ya. Kebanyakan dos jengkol makanya telan menyan. Sekarang saya jawab ya. Kalau kau Iya, makanya dari tadi bang harus beretika. Ya, saya pahami. Bentar dulu bang, bentar bang. Bentar dulu bang, tenang ya. Ya kan, sedunia. Bentar dulu bang. Ditanyakan oleh Zakir Naik. Iya. Jika Kami nggak kenal Zakir Naik, jangan kau bawa Zakir Naik di sini, nggak tahu kami Zakir Naik. Kamu beriman kamu Zakir Naik, kami ada kitab suci bukan Zakir Naik pegangan kami. Ya.
Kami tidak beriman kepada pendeta. Kami tidak beriman kepada zakat naik. Kami ada sumber kitab suci. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Enggak perlu pendapat. Kami iman kami merespon sesuai Alkitab, sesuai iman kami, bukan merespon orang. Zakir Naik bertanya, dia menentang orang-orang sepertimu. Jika kami bukan iman kami bukan untuk menentang, bukan untuk berdebat. Kalau orang masih berdebat dengan imannya, berarti ada masalah dengan ajarannya. Kejaran kami bukan untuk berdebat, bukan untuk menghina, bukan untuk memusuhi, tetapi kami hadir untuk mengasihi. Kabur. Nah, jurus menghilang. Kita joget dulu satu buah lagu yang luar biasa. Izinkan saya putar lagu yang edik ini. Ya, asik. Makanya Ya, sebelumnya Bang Andika. Salam kenal Bang KTP ya, sangat luar biasa Bang. Salam. Saya kenal daripada Malaysia juga Bang ya. Ya, kita harus datang dengan yang beretika dan sopan. Itulah orang beriman dan beradab. Bahkan kalau kita tidak beradab dengan orang, bagaimana kita mengatakan kita beriman, kan gitu Bang. Ya, betul. Haleluya. Inspirasi apa mau kamu? Iya, inspirasi. Selamat malam. Oh yes. Selamat malam inspirasi. Ada suaramu? Malam. Iya, apa rindu hadir lagi inspirasi ke room Kristen? Ada nggak larangan menikahi ibu kandung di Kristen, di Bibel? Jangan sibuk-sibuk urus nikah atau bukan nikah. Sekarang kerinduanmu apa datang ke sini? Mau apa dulu? Iya nanya, ada nggak larangan menikahi ibu kandung di Bibel? Oh, di mana? Bibel. Iya, menikahi apa? Ibu kandung. Di mana ayatnya? Ya, kamu bilang di Bibel, di mana ayatnya? Jangan kamu datang bawa cerita bohong. Mana ayatnya? Orang ditanya di mana, ada nggak? Iya, makanya pertanyaan kamu itu yang nggak ada ditanya. Ya nggak usah dijawab lah, nggak ada. Berarti boleh menikahi ibu kandung? Ya nggak ada, nggak perlu dijawab, nggak ada di Alkitab, nggak ada perintah. Maka apa dijawab? Itu maksudnya. Makanya saya bilang nggak perlu dijawab karena nggak ada di Alkitab dan tidak ada izin itu seperti itu pertanyaanmu. Berarti boleh menikahi ibu Nggak ada kandung? ditulis dan nggak ada disuruh, bodoh. Berarti boleh menikahi ibu kandung? Bertanya itu harus punya dalil ya. Bertanya boleh, jangan bertanya iman Kristen yang nggak punya dalil. Namamu aja inspirasi. Sekarang kutanya, boleh nggak menikahi naga? Boleh nggak menikahi naga? Nggak, jangan ibu naga dulu. Boleh nggak menikahi naga? Berarti boleh menikahi ibu kandung? Jangan ibu kandung dulu, saya tanya kamu. Boleh nggak menikahi naga? Enggak, jangan ibu kandung dulu. Nah, ibu kandung terlalu jauh. Naga dulu. Boleh nggak menikahi naga? Saya tanya kamu. Pertanyaannya bodoh. Gimana? Macam mana agama kok udah tahun segini masih kayak gitu, masih sengketa, Tuhan aja masih sengketa. Nah, jadi kalau nggak ada, itu bahasa konyol yang kamu tanya, kawan. Iya, kita nggak usah dengarkan dia, kita putar lagu aja. Kita joget dulu. Ini nggak ada isi nih, sama ini. Ini nggak ada isi, cuma datang nggak ada bobotnya. Iya Ya? benar. Kick aja Bang. Karena kepahitan aja dia masuk ini. Mantap. Ya, enggak ada. Mantap. Ya. Jadi makanya ya, kita dengar lagu aja dulu, kita asik-asik daripada dengar suara dia ini. Kelihatannya pertanyaan dia nggak harus dijawab. Biarkan dia bingung sendiri dengan pertanyaannya. Enak ya, boleh menikahi ibu kandung ya. Orang bingung pasti Biar dia pertanyaannya klaim, membingungkan diri dia sendiri. Biar dia mau klaim apa biarin, itu hak dia ya. Dia mau ngomong apa, mau klaim apa biarin. Kita dengarkan lagu dulu. Islam lengkap peraturannya, petunjuknya, kehidupannya. Kau masuk Kristen jadi bodoh. Iya, petunjuk untuk cebok pun ada di situ.